Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu, yaitu menjelaskan materi yang telah turun, yaitu statistik, materi, konsep, parametrik dan non parametrik serta jenis variabel. Yang perlu kita ketahui bahwa yang perlu dibahas di sini itu parametrik dan non parametrik. Yang pertama, statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data, inter rasio, syarat para pengambilan sampel yang harus random atau beracak, yaitu yang selanjutnya berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atas homogenitas model reksilinear dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk statistik parametrik. Nah, selanjutnya itu menurut salah satu ahli, yaitu menurut Santoso, para status parametrik digunakan untuk yang pertama itu data berjumlah besar. Biasanya lebih dari 30 data. Yang kedua, distribusi data adalah normal atau dapat dianggap normal. Itu merupakan penentuan statistik, metode statistik parametrik. Yang tiga selanjutnya, data bertipe interval atau rasio. Keempat, jika salah satu asumsi di atas tidak memenuhi, jika data cukup banyak, itu bukan salah satu metode yang digunakan data statistik jika asumsi di atas tidak memenuhi. Ya, selanjutnya itu statistik non parametrik. Statistik non parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Nah, di sini jenis-jenis variabel ada. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua penghasilan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat produktivitas kerja, yang kelima tingkat apresiasi dan sebagainya. Yang pertama itu pendidikan, seperti di sekolah itu merupakan bisa termasuk jenis variabel di sekolah, mendata di sekolah. Yang kedua penghasilan antara penduduk yang satu dan penduduk yang lainnya. Selanjutnya jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Produktivitas kerja itu mengetahui pekerjaan masyarakat. Yang ketiga tingkat apresiasi dan sebagainya. Nah, menurut sifatnya, variabel ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, menurut hubungan antar variabel. Yang kedua, menurut sifat variabel. Yang ketiga itu urgensi faktual. Yang keempat, tipe skala pengukuran. Yang kelima itu penampilan waktu pengukuran. Nah, hubungan antar variabel di sini terbagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Yang selanjutnya yang kedua, sifat variabel memiliki sifat yang yaitu ada 2, yaitu dinamis dan statis. Yang ketiga itu urgensi faktual. Urgensi faktual di sini terbagi menjadi 2, yaitu konseptual dan faktual. Yang keempat itu tipe skala pengukuran. Tipe skala pengukuran di sini terbagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan yang terakhir itu penampilan waktu pengukuran terbagi menjadi 2, yaitu variabel maksimalis dan tipikalis. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Tapi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.